Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isra Istakim dari SMA Negeri 35 Maluku Tengah. Saat ini saya sedang melakukan PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan 2. Saya sebagai mahasiswa agribisnis pengolahan hasil pertanian Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang melakukan PPL siklus 1 di SMK Negeri 10 Maluku Tengah dan saya sedang membuat video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Teman-teman bersalam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Ibu Guru. Oke, selamat pagi semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas atau salah satunya silakan pimpin doa. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa, mari kita agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekretaris siapa yang tidak hadir? Agung Pranata Usman. Siapa lagi? Farel Halamuri. Oke anak-anak, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu kita sudah membahas tentang karakteristik bahan pangan nabati, khususnya yang berkaitan dengan buah-buahan. Selain itu juga kita telah belajar tentang alat-alat pengolahannya. Adakah yang bisa bercerita bagaimana karakteristik bahan pangan nabati yang buah-buahan tersebut? Silakan. Gampang rusak. Silakan Kak G. Gampang rusak dan masa simpannya pendek. Ya, dari temanmu tadi menyampaikan bahan pangan nabati itu gampang rusak dan masa simpannya pendek. Ada yang lain lagi? Ya, jadi bahan pangan nabati itu kalau kita biarkan di ruang terbuka 2-3 hari akan mengalami perubahan. Oke anak-anak, dari yang temanmu sampaikan tadi, bagaimana kita mengantisipasi masalah tersebut supaya misalnya bahan pangan nabati yang buah-buahan tadi itu tidak gampang rusak? Ya, silakan. Diolah menjadi produk pangan. Ya, temanmu diolah menjadi produk pangan. Ada lagi? Oke, silakan. Diolah menjadi bahan pangan yang memiliki nilai tinggi, bisa menghasilkan keuntungan lagi. Oke, diolah menjadi produk pangan yang tinggi dan mempunyai nilai ekonomis. Ada lagi? Saya diolah menjadi bahan pangan yang lebih lama agar lebih tahan lama. Oke, jadi temanmu tadi diolah menjadi produk yang lebih lama, yang mempunyai masa simpan yang lama. Baik, dari jawaban-jawaban temanku tadi, kira-kira bahan pangan nabati buah-buahan tadi kita olah menjadi apa? Saya pisang bisa dibuat selai, dibuat keripik pisang, nanas bisa dibikin selai. Oke, yang lain silakan. Ya, silakan. Menjadikan asinan atau manisan. Oke, buah-buahan bisa dijadikan asinan atau manisan. Dari pisang tadi bisa dijadikan keripik pisang, selai pisang dan sebagainya. Anak-anak, hari ini untuk manfaat pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengetahui alur-alur proses pembuatan pengolahan buah-buahan.
Terus pada langkah kerja nanti kita mulai misalnya dari pendahuluan kegiatan inti dan nanti ada penutup. Di penutup nanti ada kesimpulan dan refleks. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu kompetensi dasar 3.5, kompetensi dasar tentang pengetahuan, menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Dan kompetensi dasar keterampilannya atau 4.5, memproduksi olahan hasil buah-buahan. Dengan tujuan pembelajaran, untuk pengetahuannya yang pertama, mendeskripsikan alur proses produksi olahan hasil buah-buahan. Yang kedua, menganalisis pengemasan dan penyajian olahan hasil buah-buahan. Untuk tujuan keterampilannya, yang pertama, membuat olahan hasil buah-buahan. Yang kedua, mengemas hasil produksi sesuai spesifikasi yang ditentukan. Oke, baik anak-anak, silakan dibentuk kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya sesuai dengan silakan. Oke, jadi ini nanti untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca, dipelajari, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, di situ kalian bisa membaca materi yang ibu sudah siapkan, petunjuk LKPD-nya, langkah-langkahnya sudah ada, apa yang perlu kalian kerjakan, memilih salah satu produk nanti untuk dijadikan proyek per kelompoknya. Tapi di sini kalian mengamati dulu bagaimana karakteristik gambar yang ibu tampilkan, terus nanti prinsip pengolahannya seperti apa, alat yang digunakan, alur proses dan pengemasan sederhananya seperti apa. Terus penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ibu bisa dengan tugas tertulis ataupun lisan, uraian maupun pilihan ganda. Untuk tugas penilaian keterampilannya, penilaian yang pertama bagaimana kalian mempersiapkan alat dan bahannya, terus mempraktekkan diagram alurnya atau proses pekerjaannya, cara pengemasannya, sama hasil produk yang kalian bikinan itu tampilannya bisa seperti apa, dan ketepatan waktu proyeknya bisa kita selesaikan di rumah. Kita memilih misalnya di rumah siapa, atau kita bisa kerjakan di sekolah supaya pada saat pertemuan selanjutnya kita tinggal presentasikan saja hasilnya seperti apa. Silakan mungkin kalian sekarang diskusikan dulu dengan teman-teman kalian bagaimana strategi atau pembagian tugas kepada setiap kelompoknya. Misalnya si A, si B mau menyiapkan apa, bahannya apa yang kalian menggunakan. Silakan didiskusikan dulu. Ibu memberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk kalian menyusun strategi. Sekarang kita lanjut karena pertemuan kita kemarin sudah dilanjutkan di rumah, yaitu project. Ibu memutarkan dulu video pembuatan mulai dari
persediaan bahan sampai dengan pengemasan. Silakan disaksikan. Jadi itulah tadi proses pembuatan manisan buah, mulai dari persiapan peralatan, persiapan bahan, terus pengolahan sampai dengan pengemasan. Kembali presentasikan hasil kerja proyek kalian sesuai dengan tugas masing-masing berkelompok atau LKPD yang Ibu bagikan. Ya, silakan dipresentasikan. Mulai sebelum ada presentasi dari kelompok dulu untuk saya Ibu persilakan kelompok fantastik store untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berperan sebagai koordinator dari kelompok fantastik store. Di sebelah kanan saya ada pemateri 1, Brady, Soisa, dan di sebelah kanan saya lagi ada Nasulen. Jadi sebelah kiri saya ada Maya, tadi Mayang Sari, pemateri 2. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 1 untuk membacakan hasil diskusi materi kami kepada pemateri 1 pada siang. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan, nama saya Bersih Sisa. Saya berdiri di sini sebagai pemateri 1. Sebelum saya menjelaskan atau membacakan hasil kami, jika saya membacakan bahan kami yang orang yang salah harus dihukum. Biar adil buat semua kaum. Kami ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi dengan bersenyum. Materi kami pada hari ini dengan judul Proyek Pembuatan Pengolahan Manisan Buah.
Rasanya yang manis bercampur dengan rasa khas buah yang sangat cocok untuk dinikmati. Bahan karakteristik buah-buahan yaitu buah berdasarkan dengan mesinnya, buah berdasarkan dengan iklim tempat tumbuhnya, dan buah berdasarkan dengan proses pemakamannya. Buah yang berkualitas sudah matang biasanya memiliki aroma yang segar dan manis, punya kenal. Prinsip dasar pengolahan buah-buahan. Pemanis berfungsi sebagai pemanis atau pengangkat rasa terhadap produk olahan. Samping itu juga sebagai pengikat komponen flavor. Dehidrasi osmosis, yaitu proses penghilangan sebagian air dalam bahan pangan yang dilaraskan dalam larutan osmosis. Hasil diskusi kami, bila ada pertanyaan kami persilahkan. Kami dari contohkan kepada kelompok fantastik atau dalam pembuatan manisan uang. Perkenalkan, nama saya Bisa Gesisa. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok XOL dengan soal dalam prinsip dasar pengolahan buah-buahan, dehidrasi osmosis berfungsi sebagai dehidrasi osmosis adalah suatu proses pengeluaran air yang dilakukan terhadap suatu bahan dengan cara merendam bahan tersebut ke dalam suatu larutan hipotonik. Apakah kelompok XOL bisa memahami dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok kami? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Rita Sari. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Dengan soal apa fungsi garam pada pembuatan manisan buah. Garam berfungsi mengurangi atau mencegah pembusukan oleh mikroba dan penghambat pencoklatan enzimatis dan non-enzimatis pada pengolahan. Apakah kelompok paham dengan jawaban kami? Oke, silakan lanjut dengan pertanyaan terakhir. Oke, perkenalkan, nama saya Roger. Saya dari kelompok Fantastic Four akan menjawab pertanyaan dari kelompok Pak. Dengan soal apa pengertian dari menisan buah. Menisan buah adalah buah yang direndam dalam larutan gula tegas sehingga diperoleh buah yang manis dengan tekstur yang renyah dan awet. Apakah Ya, dikembalikan ke kelompok Pak. Boleh nafas dulu karena ya mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Silakan Kakak Pisti menceritakan tentang pengalamannya pada saat melakukan proyek. Pengalaman yang saya dapat dari membuat proyek selai upaya yaitu tidak terlihat tidak seperti yang kita kira terlihatnya gampang. Terus itu juga diuji waktu dari tahapan-tahapannya bisa juga gampang mengasihkan di blender, ada pengalamannya ketika blendernya rusak. Terus pengalaman yang saya dapat juga ketika di situ dibagi-bagi tugas, bekerja sama, bertukar pikiran untuk tetap kompak supaya tidak membuang-buang waktu. Terus tahap yang menurut saya paling susah adalah pemasakannya. Di
Di situ karena buah pepayanya memiliki air yang langsung dari buahnya, jadi ketika kita blender itu kita tidak menambahkan air sama sekali, tapi airnya sudah langsung dari buahnya. Jadi ketika proses dimasak, itu tuh pepaya yang sudah jadi bubur itu dimasak tuh meletup-meletup. Akhirnya dia sampai kena di lantai-lantai. Di situ tuh ada rasa asik karena di situ kita diajar untuk hati-hati supaya jangan sampai dia meletup-meletup. Bagaimana caranya supaya selain pepayanya itu tidak sampai meletup-meletup. Dan di situ kita menggunakan memasukkan gula. Di situ juga kita kasih kayu manis. Mungkin tadi belum dijelaskan oleh pematerinya fungsi kayu manis apa, yaitu sebenarnya kita pakai kayu manis karena nggak ada daun pandan supaya membuat cita rasa wanginya, sehingga wanginya ketika dimasak dapat menarik pelanggan-pelanggan yang ingin mencoba atau membeli. Terus kita juga menambahkan asam sitrat yang tadi telah ditanya oleh kelompok F, fungsinya apa sudah kita jelaskan. Di situ pengalaman yang saya dapat karena saya dapat bekerja sama dengan teman-teman saya, terus bisa juga merasakan selain yang saya buat sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, dari kelompok yang bagian sangat luar biasa dari kelompok SOL yang diwakili oleh Kakak Pisri. Dia bercerita bagaimana pengalamannya pada saat mengerjakan proyek kemarin. Kebetulan Ibu menyaksikan, kalian sangat antusias sekali, sangat semangat, sangat luar biasa. Tadi menceritakan fungsi manisan dan sebagainya. Beri aplaus dulu. Ya, cukup satu kelompok saja untuk menceritakan pengalamannya. Ibu sangat bersyukur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya buat semua kelompok. Kalian sangat luar biasa dengan menampilkan proyek kalian. Ada kelompok SOL pembuatan slay pepaya, ada dan praktis tentang pembuatan manisan buah yaitu kedondong dan mangga. Terus kelompok lain yaitu keripik pisang rasa balado, dan kelompok F tentang keripik pisang rasa coklat. Di sini mudah-mudahan kalian tetap semangat. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita sudah bisa membuat proyek-proyek apa lagi yang perlu kita kembangkan di lingkungan kita. Baik anak-anak, jangan lupa nanti disempurnakan itu kalian punya laporan proyeknya. Sekarang saatnya kita evaluasi mengerjakan soal yang Ibu berikan, langsung dikerjakan di situ. Ya, untuk evaluasinya silakan langsung dikerjakan. Ya, dikerjakan langsung di bawahnya sampai sama di belakangnya. Oke. Silakan. Waktu mengerjakannya paling lama 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Dari kelompok praktis. Oh. Oke, waktunya selesai. Tiga HP ini. Oke. Tuh, kita dari tahu tuh. Ya, sekarang kita menyimpulkan apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita mulai dari pembuatan proyek kemarin sampai hari ini. Silakan, mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Dan hapus. Ya, silakan. Ya, silakan Kakak Fadil. Baik, dua satu kesempatannya.
Kesimpulan saya dalam pembuatan proyek olahan bahan pangan nabati dari buah-buahan, kesimpulan saya adalah bahwa pembuatan olahan itu sebenarnya tidak mudah. Kita perlu mempersiapkan segala hal dulu dengan matang, baru kita dapat membuat pekerjaannya supaya bisa lebih mudah dan lebih memperlancar lagi dalam pembuatannya. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam kesimpulan kali ini adalah saya bisa murid yang bisa mengelola olahan bahan pangan yang terbuat dari buah-buahan, serta mempelajari cara teknik pengolahan dan pengemasan, serta mungkin penjualan untuk seterusnya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Sudah menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari proyek kemarin sampai hari ini. Ada lagi? Oke, silakan. Mulai saya itu dari fungsi kemasan, yaitu selain untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba, kemasan juga membuat suatu barang memiliki nilai ekonomi. Kenapa bisa memiliki nilai ekonomi? Ketika kita membuat hasil produk tapi kemasannya kurang menarik, orang atau pembeli atau konsumen tidak akan menyukai barang yang kita hasilkan, dikarenakan pasti seseorang membeli sesuatu melihatnya, wih kemasannya, wow kemasannya menarik, bagus dan unik dilihat. Itu yang menarik pelanggan untuk membeli barang yang kita olah. Kemasan juga kita lihat untuk mengetahui produk yang kita buat itu terlindungi. Jadi kemasan yang kita pilih harus benar-benar yang steril dan bagus. Itu saja. Oke, terima kasih. Jadi Ibu menarik dua kesimpulan yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa mengolah bahan nabati atau buah-buahan itu bukan hal yang gampang, tapi bagaimana yang awal itu kita mempersiapkan mulai dari peralatan, bahan supaya bisa kita kerjakan sesuai dengan waktu dan tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua, fungsi kemasan selain melindungi makanan dari mikroba, debu dan sebagainya, juga sebagai daya tarik untuk konsumen, karena di sini akan dari kemasannya akan memikat hati para pembeli. Oke, dengan dulu yang disampaikan. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Terus anak-anak untuk refleksi pembelajaran kita, mulai dari kita merencanakan proyek, mempersiapkan peralatan, terus melakukan proyek sampai hari ini kita mendiskusikan dan mempresentasikan hasilnya. Bagaimana perasaan kalian? Senang, menyenangkan, bahagia. Oke, jadi ada perasaan senang. Kenapa kalian senang? Bisa bantu teman untuk foto-foto ibu, terus kita buat di rumahnya ibu lagi. Oke, jadi senang karena pada saat melakukan proyek ada banyak ilmu yang didapatkan, bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Terus yang tadinya tidak tahu bikin selai nanas, terus selai pepaya atau yang tidak tahu jadi keripik menjadi tahu. Dan pengalaman-pengalaman itu bisa nanti diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat nanti. Terus ya, ibu sangat senang juga, bahagia selama pembelajaran ini kalian bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan, LKPD dikerjakan tepat waktunya, menyelesaikan proyek seperti hasilnya yang hari ini bisa ditampilkan. Ada manisannya, ada keripiknya, ada selainya. Oke, berikan plus dong. Berikan uang balik. Apakah memang kalian mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Atau memang paham? Ya, atau siapa saja, itu tidak usah menunjuk. Siapa yang bisa bercerita? Dari kelompok satu tadi, Ibu memberikan pertanyaan saja. Apa sih sebenarnya fungsi manisan? Fungsi kayu manis yang diberikan kepada pengolahan manisan selai pepaya. Silakan, ada yang bisa? Saya. Oke, silakan. Fungsi kayu manis itu untuk menambah aroma di dalam saat membuat selai pepaya. Oke, berikan satu. Jadi berarti aroma, membuat sambal. Terus
fungsi garam untuk pembuatan manisan buah supaya buahnya tidak mengalami pencoklatan ketika dikupas dan menghilangkan getah pada buah tersebut. Oke, berikan luar biasa. Ternyata kalian adalah siswa-siswa yang konsentrasi luar biasa hebat. Jadi memang itu tadi fungsi garam adalah selain mencegah reaksi pencoklatan yang disebabkan oleh enzim, juga bisa menghilangkan getah pada mangga atau manisan buah tadi. Baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan sayur-sayuran. Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Terus kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan syukur alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari mulai dari pertemuan awal-awal sampai sekarang mempunyai nilai yang bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan ucapan syukur alhamdulillah. Terima kasih. Selamat siang. Kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang ya, sudah siang ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan ketua kelas. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.